Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yuda Dwi Saputra, akan membuat video berkaitan dengan moderasi beragama. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas multikulturalisme, pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Buddha. Video ini saya khususkan yaitu mengenai peran guru agama dalam mengimplementasikan moderasi beragama pada proses pembelajaran. Sebelum kita membahas bagaimana proses moderasi beragama bisa sampai ke proses pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwasanya kebebasan dalam memilih agama itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sebagai negara multikultural, Indonesia telah mengakui 6 agama secara resmi yang dapat dianut oleh semua penduduk di Indonesia khususnya. 6 agama itu adalah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, namun dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia, ini harus diantisipasi dengan baik agar konflik-konflik yang ditimbulkan dari perbedaan agama ini dapat diminimalisir, ya. Karena tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya konflik yang mengatasnamakan agama itu sudah pernah terjadi, ya, bahkan tidak cuma hanya sekali saja. Nah, di Indonesia saya salah satu ambil contohnya adalah mengenai konflik yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yaitu konflik yang berkaitan dengan agama Buddha dan agama Islam yang terjadi kesalahpahaman mengenai suara adzan di masjid. Konflik ini pun tidak bisa terelakkan hingga akhirnya sampai terjadi aksi kekerasan hingga pembakaran wihara atau tempat ibadah agama Buddha. Nah, kalau melihat peristiwa ini tentu ya konflik-konflik yang sudah pernah terjadi ini seolah-olah ya sudah menampar ya, memberikan tamparan keras bagi seluruh penganut agama di Indonesia. Fungsi agama yang seharusnya mengajarkan semua pengikutnya untuk saling menyayangi, menghargai, dan menghormati antar sesama sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, justru yang terjadi di kehidupan keseharian atau secara nyata itu sebaliknya. Adapun yang menjadi tujuan ya setelah kita melihat bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana kita sebagai salah satu penduduk di Indonesia yang menganut salah satu agama, supaya konflik-konflik itu dapat teratasi, maka ya ini bertujuan adalah yang pertama kita harus tangani adalah bagaimana supaya konflik-konflik yang pernah terjadi ini tidak dialami terkhususnya ya kepada siswa-siswa yang saat ini sedang bersekolah atau menempuh pendidikan. Makanya tujuannya salah satunya adalah supaya siswa dapat mengimplementasikan moderasi beragama sejak dini, agar tercipta pelajar yang memiliki sikap toleransi dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, siswa memiliki sikap rendah hati dan tidak mudah terprovokasi, sehingga tidak menimbulkan kemarahan dan kebencian pada kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap kerjasama antar umat beragama di lingkungan masing-masing. Ini adalah berkaitan bagaimana supaya siswa itu dapat melebur dan membaur, ya, tidak ada batas sekat agama yang memisahkan hubungan interaksi antar sesama di lingkungan mereka tinggal. Kemudian adapun yang menjadi dasar pemikiran moderasi beragama. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara multikultural
Ini tentu tidak bisa kita bantah bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai begitu banyak kekayaan alam, termasuk budaya, agama, ras, bahasa, dan seterusnya. Inilah yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, munculnya berbagai macam konflik akibat perbedaan. Nah, tentu konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia khususnya, yang mengatasnamakan agama, suku, ras, ataupun budaya, akibat perbedaan hingga terciptalah gesekan-gesekan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, inilah yang dapat kita jaga supaya hal itu tidak terjadi. Kemudian, yang ketiga adalah menjaga kelestarian dan keutuhan bangsa. Ini adalah untuk supaya konflik-konflik yang ada jangan sampai mempengaruhi kelestarian dan keutuhan bangsa. Yang nantinya untuk masa depan anak cucu kita itu dapat merasakan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di negara-negara lain yang mengancam keharmonisan antar sesama. Kemudian yang keempat adalah kepedulian terhadap generasi penerus bangsa. Ini yang saya katakan tadi adalah berkaitan dengan anak-anak ataupun cucu-cucu kita, ya, yang saat ini masih anak-anak. Ketika dewasa nanti, maka wariskanlah bangsa Indonesia ini dengan segala kekayaan yang ada tanpa ada konflik yang mengancam keselamatan, mengancam keberlangsungan hidupnya. Ini yang harus kita jaga. Nah, dari hal-hal itulah, maka kita perlu tahu apa yang menyebabkan moderasi ini harus kita jalankan khususnya untuk pada siswa. Yang pertama itu harus kita pahami dulu pengertian konflik keagamaan. Konflik berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti saling memukul. Nah, sedangkan agama itu dapat diidentifikasikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma, ajaran moral, spiritual, kerohanian yang mendasar dan membimbing hidup dan kehidupan manusia. Sehingga dari dua pengertian itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya konflik keagamaan adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama itu sendiri maupun antar agama satu dengan agama lain. Nah, dengan mengetahui konflik keagamaan, maka kita juga akan tahu bahwasanya konflik keagamaan itu juga akan mempengaruhi tatanan kehidupan dalam berbangsa. Ya, bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk, multi budaya, multi etnis, dan multi agama, jika tidak dikelola dengan baik, maka ya perpecahan akan tumbuh dan melanda negeri kita Indonesia. Maka sudah seharusnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan merawat kemajemukan yang kita miliki sepanjang hayat dan bahkan sampai diwariskan ke generasi berikutnya. Untuk itulah, segala bentuk gesekan yang muncul dari kondisi masyarakat yang majemuk, sekecil apapun itu potensi konflik ya yang muncul, harus segera diselesaikan dengan bijaksana agar tidak melebar dan menjadi konflik yang besar hingga akhirnya dapat mengancam dan menghancurkan persatuan dan kesatuan. Hingga akhirnya dapat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, masyarakat Indonesia harus bisa menyadari tentunya ya, bahwasanya konflik-konflik yang terjadi itu mempunyai dampak buruk ya. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan ketika konflik itu ada. Yang pertama adalah terputusnya rasa persaudaraan. Itu sudah pasti ya. Kemudian ujaran kebencian semakin merajalela, terlebih lagi dengan era digital yang sudah berkembang seperti saat ini. Tentu yang namanya konflik ini, ujaran kebencian ini cepat tersebar luaskan. Makanya juga sekaligus akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebencian dan kemarahan di antara pihak yang terlibat, kemudian menimbulkan tindakan kriminalitas, hingga munculnya rasa ketakutan dan merasa tidak aman. Dan melihat berbagai konflik-konflik yang ada,
Maka disinilah peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama. Ya, seperti yang kita ketahui dari berbagai konflik yang sudah saya jelaskan tadi, itu dapat mempengaruhi bagaimana stabilitas kehidupan di masyarakat. Untuk itu, ya, peran guru sekali lagi sebagai guru agama secara khususnya dalam menanamkan moderasi beragama itu harus memperhatikan beberapa hal yang dapat bersinergi untuk membentuk karakter siswa. Yang pertama kita harus mengetahui adalah guru agama adalah seorang pendidik profesional dengan dengan tugas utama mentransformasi nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik, sekaligus berperan penting dalam upaya pembentukan sikap atau karakter yang baik untuk peserta didik. Kemudian, moderasi beragama merupakan suatu usaha kreatif untuk mengembangkan sikap keberagaman di tengah berbagai desakan ketegangan yang muncul akibat adanya suatu perbedaan pandangan dalam menyikapi nilai-nilai tertentu. Ya, sehingga moderasi beragama mempunyai peranan penting ya dalam membantu tugas guru agama khususnya dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Itu harus ditanamkan sifat-sifat ya, sikap yang mencerminkan moderasi beragama itu sendiri, sehingga hal ini tentu akan selaras dengan tujuan pendidikan nasional ya. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, mengenali lingkungan, dan masyarakat sekitar. Nah, dengan mengenali itulah guru harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama, agar peserta didik menjadi manusia yang mendamaikan baik di lingkungan maupun di alam sekitar. Itu adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh salah satu pendiri bangsa ya. Kaitannya dengan ini, maka peran guru agama inilah dalam mentransformasikan salah satunya dalam moderasi beragama kepada peserta didik supaya hal-hal yang ingin dicapai dari tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Nah, kemudian implementasi ya. Implementasi moderasi beragama dalam proses pembelajaran itu harus tergambarkan dengan jelas ya. Implementasi moderasi beragama yang saya maksudkan harus hadir dengan jelas adalah ketika dalam satu kelas ya itu terdapat beberapa agama yang ada atau yang dianut di suatu kelas itu, maka seorang guru itu jangan sampai ya membuat suatu pernyataan atau ajaran yang mendiskriminasikan agama tertentu hingga akhirnya membuat peserta didik tidak nyaman dan bahkan bisa memantik adanya konflik di dalam kelas itu sendiri. Maka penting moderasi beragama berada di tengah-tengah itu sebagai juru damai apabila perbedaan agama itu ditonjolkan dan membuat sekat-sekat kelompok agama ini membatasi ruang interaksi kelompok siswa. Nah, adapun beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru kaitannya adalah dalam membelajarkan moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Ya, implementasi moderasi beragama dalam proses pembelajaran ini dapat diterapkan dalam metode pembelajaran, metode diskusi ya. Yang pertama metode diskusi. Metode diskusi itu memberikan banyak manfaat ya bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya dalam memaknai moderasi beragama. Karena disitulah peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, terbuka, sehingga peserta didik memiliki wawasan yang luas yang bersumber dari peserta didik lainnya. Selain itu, dengan berdiskusi peserta didik memiliki sikap saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda. Dengan berdiskusi, kemampuan berpikir peserta didik dapat terasah, kritis, kreatif, dan argumentatif, sekaligus dapat melatih mental peserta didik dalam mengemukakan pendapat di depan umum.
Kemudian yang kedua, metode kerja kelompok. Peserta didik diharuskan saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang diberikan oleh guru. Esensi dari kerja kelompok adalah untuk gotong royong, saling membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Bagi peserta didik, metode kerja kelompok penting untuk diterapkan karena melatih peserta didik untuk saling memahami arti kebersamaan. Selain itu, kerja kelompok memiliki banyak manfaat, yaitu memupuk dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Dalam suatu kelompok melatih kepemimpinan peserta didik, mengembangkan rasa setia kawan, dan sikap tolong-menolong. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasi diri dalam merencanakan sesuatu demi kepentingan bersama, mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sikapnya, diskusi dapat membangun kebersamaan melalui pembentukan gagasan, sedangkan kerja kelompok dapat melatih kebersamaan melalui praktek nyata dari gagasan-gagasan yang sudah ada. Nah, jadi pendidikan di era terkini itu kita tidak melulu berbicara atau mengarahkan siswa hanya cerdas secara intelektual, secara pengetahuan saja. Tetapi lebih jauh dari itu, pendidikan pengetahuan harus dibarengi dengan karakter yang baik dari setiap siswa. Sehingga ketika tiba saatnya nanti mereka mendapatkan jatah untuk bekerja ataupun dimanapun dia nanti ditempatkan, pengetahuan yang mereka terapkan di dalam dunia kerja dibarengi dengan karakter yang baik, sehingga akan berjalan beriringan. Kemudian yang menjadi kesimpulan dalam video ini, yaitu peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama di lembaga pendidikan sangat penting dilakukan karena guru memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama dalam proses pembelajaran dapat dilakukan oleh guru agama dengan menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Karena dengan metode tersebut, guru dapat memberikan pengertian kepada masyarakat dan orang lain dan sikap toleran terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita semuanya dapat hidup rukun, damai, dan bahagia bersama dengan kelompok masyarakat yang saat ini kita miliki. Semoga kita semua senantiasa hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.